Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apoteker Oke. Kali ini saya akan membahas tentang apoteker yang kerja di industri farmasi tapi di head office. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi, pabrik-pabrik farmasi yang ada di luar Jakarta, misalnya di Bogor, Sukabumi, atau di Jawa Timur, biasanya mereka menyediakan satu head office atau kantor pusat yang letaknya di Jakarta atau di Jabodetabek lah ya. Kenapa letaknya di situ? Karena di Jakarta khususnya itu adalah teman-teman udah tahu pasti sentral perdagangan ya kan. Jadi di situ ada target market mereka seperti misalnya rumah sakit, dokter gitu kan, pasti paling banyak jumlahnya di Jakarta ya kan. Terus juga supplier bahan baku juga biasanya menempatkan head office untuk marketing mereka itu di Jakarta. Jadi kalau misalnya ada masalah terkait bahan baku, mereka bisa langsung ketemu sama representatif atau perwakilan dari si supplier bahan bakunya dengan mudah di Jakarta. Kayak gitu. Kalau teman-teman tahu apalagi alasan head office itu biasanya di Jakarta, teman-teman bisa komen di bawah. Sekarang kita bahas posisi-posisi apa aja sih yang biasanya ditempati apoteker dan pekerjaan-pekerjaannya itu apa aja. Apoteker-apoteker di head office ini. Oke, pertama ada regulatory officer. Ini dia mengurus NIE atau nomor izin edar suatu obat gitu, baik itu NIE baru atau NIE perpanjangan gitu. Maksudnya NIE untuk produk baru atau NIE untuk produk lama gitu ya. Nah, mereka itu urusannya ke BPOM. Jadi mereka mengumpulkan nih dokumen-dokumen dari pabrik, misalnya dari tim R&D, validasi, stability, produksi, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk registrasi, lalu mereka pelajari, lalu mereka mengajukan permohonan nomor izin edar ke BPOM. Nanti di BPOM itu ada semacam evaluasi, jadi BPOM ngecek dokumen mereka, terus nanti ada tanya-tanya jawab sama mereka, kayak wawancara satu lawan satu gitu, sampai BPOM yakin bahwa obat itu layak mendapatkan NIE. Kalau ada dokumen yang kurang, biasanya mereka akan kembali ke head office lalu meminta kekurangan dokumen ke pabrik, kayak gitulah. Pokoknya mereka mengusahakan sampai nomor izin edar itu dikeluarkan oleh BPOM. Kenapa harus ada nomor izin edar? Karena untuk teman-teman yang belum tahu, semua produk obat di Indonesia harus ada nomor izin edarnya, baru boleh dijual. Kalau nggak ada nomor izin edarnya berarti termasuk ke dalam produk ilegal, jadi tidak boleh dijual. Makanya harus ada regulatory officer di head office, dan itu biasanya apoteker. Selain itu juga ada produk eksekutif. Nah, produk eksekutif ini kalau saya sih menyimpulkannya seperti bagian marketing ya di perusahaan lain. Nah, produk eksekutif ini tugasnya ngapain? Dia punya atasan namanya product manager. Ya, regulatory officer tadi juga punya atasan sih, ya. Ada manajernya sendiri gitu. Nah, kalau untuk yang produk eksekutif ini, dia membantu product manager dalam mengembangkan program marketing ya. Terus dia juga merencanakan dan melaksanakan semua marketing program yang telah disetujui oleh BOD. BOD itu Board of Direction, jajaran direksi ya. Jadi petinggi-petinggi perusahaan itu. Kemudian memonitor penerapan strategi marketing oleh tim sales. Lalu juga mempersiapkan draft sarana promosi untuk diajukan ke PM atau product manager gitu ya, atasannya ya. Nah, bertanggung jawab terhadap ide dan program marketing dalam mendevelop program. Seperti itu tugasnya kira-kira si produk eksekutif ini. Saya nggak pernah berada di posisi produk eksekutif ini sih, jadi nggak bisa ngejelasin panjang, tapi itulah yang hasil searching saya.
Semoga membantu. Kemudian ada juga medical representative. Medical representative ini tuh ada nama lainnya. Nama lainnya itu adalah medical sales representative. Jadi mereka ini tugasnya adalah mempromosikan produk yang dibawanya ke dokter, sehingga dokter mau meresepkan produknya. Kayak gitu. Kelihatannya gampang ya, tapi ini ada satu situs yang menjelaskan tugasnya. Saya dapat dari internet, yaitu ayahsafa.blogspot.com. Ya blogspot sih, cuman dari teman-teman MedLab juga saya dapat info bahwa ya kira-kira begini emang pekerjaannya gitu. Jadi insya Allah lumayan menggambarkan. Pertama, melakukan kunjungan rutin kepada customer. Kedua, melakukan promosi secara beretika dan berkomunikasi atas dasar kejujuran dan ketulusan. Jadi kalau promosi obat itu beda ya sama promosi misalnya baju. Kalau baju ya mau orang nggak jujur juga, misalnya dibagus-bagusin gitu kan, oh baju saya ini pernah dipakai sama artis itu, padahal nggak pernah, nggak masalah, nggak berpengaruh ke kesehatan si orang itu gitu kan. Nah tapi kalau obat, kalau misalnya seseorang mempromosikan dengan berbohong, dengan membagus-baguskan padahal nggak sebagus itu bisa fatal akibatnya gitu. Misalnya obat saya ini berhasiat ada khasiat off labelnya loh, khasiatnya itu gini, tapi memang gak tercantum di dalam etiketnya gitu. Padahal sebenarnya obat itu nggak berefek itu, misalnya kayak gitu ya kebohongannya. Nah itu kan berpengaruh terhadap kesehatan si peminumnya gitu kan. Sebetulnya dia nggak butuh obat itu, tapi karena termakan rayuan, termakan promosi, jadi dia makan obat itu dan berbahaya untuk tubuhnya kayak gitu. Jadi kalau promosi obat itu beda sama promosi komoditas lain. Harus ada etika, harus ada kejujuran di sini. Makanya sebaiknya sih lulusan apoteker yang dikerjakan di sini. Tapi ya udahlah, nggak usah saya jelasin. Terus menjalin hubungan dan relasi yang baik dengan customer dalam jangka panjang, mengelola area coverage-nya secara profesional sehingga memberikan hasil yang optimal, memberikan laporan lisan dan tertulis kepada atasannya secara teratur tentang rencana kunjungan, hasil kunjungan, evaluasi kunjungan, aktivitas kompetitor, dan sales yang dihasilkan. Lalu, survei apotek untuk mengenal pola persiapan dokter terhadap produk sendiri maupun kompetitor. Kayak gitu. Saya juga nggak pernah bekerja sebagai medical representative, jadi cuman itu yang bisa saya infokan. Saya cuman dengar-dengar dari teman-teman dan juga baca-baca dari internet. Semoga membantu ya. Kemudian ada sourcing. Nah, ini saya tahu banget. Kalau sourcing itu dia tugasnya adalah intinya menyiapkan daftar supplier bahan baku obat dan bahan pengemas kayak gitu. Intinya itu. Nah, ada yang menarik di sini bahwa sekarang supplier bahan baku maupun bahan pengemas itu dianjurkan lebih dari satu. Kenapa? Karena kalau kita cuma punya satu supplier atau satu vendor atau satu sumber gitu ya, apalah kalian menyebutnya ya, saya sebutnya supplier. Ketika supplier itu ada masalah, misalnya shortage itu apa ya, kelangkaan lah ya, kita terjemahkannya kayak kelangkaan gitu, kita jadi bermasalah dalam produksi. Nah ketika produksi bermasalah, marketingnya nanti yang teriak-teriak, ini mana saya mau jualan tapi barang saya kok nggak ada gitu kan. Nah lalu kalau terjadi kekosongan di pasar, teman-teman tahu akibatnya ya, pelanggan kita akan berpindah ke produk kompetitor kayak gitu. Makanya nggak boleh ada kekosongan kan. Nah karena kalau single supplier, kalau supplier cuma satu itu menyebabkan kekosongan kayak yang tadi kita udah jelasin, maka nggak boleh satu supplier, harus lebih dari satu, supaya kalau yang satu itu bermasalah kita masih punya backup yang lainnya
kayak gitu. Nah masalahnya rata-rata industri farmasi saat ini itu masih banyak yang bahan bakunya single supplier gitu. Jadi itulah tantangan kerja di bagian sourcing. Si sourcing inilah yang harus mencari supplier kedua dan supplier ketiganya, kayak gitu. Atau kalau lebih dari 3 sih bisa lebih bagus, tapi ya untuk awal-awal ya fokusin ketiga dulu lah, atau kedua dulu aja kayak gitu. Dan nyari supplier ini agak-agak tricky karena kita harus tahu betul bahwa dia itu legal pertama, terus kedua kemampuan produksinya dia itu cocok dengan pabrik kita. Jangan sampai nanti pabrik kita ketika mesen barangnya datangnya telat karena mesin yang mereka punya nggak mampu produksi sebanyak yang kita inginkan, yang kita butuhkan, kayak gitu. Di situ sih tantangannya untuk bekerja di bagian sourcing. Terus juga si sourcing ini biasanya memaintain proses trial. Jadi bahan baku yang dari supplier baru itu kan harus di trial, harus diuji coba, diproduksi, dipakai untuk memproduksi obat gitu kan di pabrik. Nah sedangkan di bagian produksi di pabriknya itu pasti sibuk, selalu sibuk kan memproduksi barang untuk jualan. Jadi untuk trial kadang harus pintar-pintar mengkomunikasikan, mengingatkan supaya nggak kelupaan atau sengaja dilupakan. Kayak gitu sih. Itu bagian sourcing. Next, bagian procurement. Procurement itu pengadaan. Ini juga biasanya apoteker, karena apoteker yang ngerti ya spesifikasi bahan baku yang diinginkan itu kayak gimana. Nah, dia ini tentunya berhubungan dengan supplier juga, sama kayak sourcing. Cuman kalau sourcing itu nggak ngurusin harga. Sourcing ngurusin harga sorry. Tapi di awal doang gitu kan. Di yang berikutnya itu udah urusannya procurement ya, bagian tawar-menawarnya. Nah, terus si procurement ini kalau yang saya lihat ya, tantangannya adalah dia harus bisa berkomunikasi dan nge-push supplier. Nge-push itu apa sih? Menekan supplier untuk bisa cepet-cepet ngasih barang. Maksudnya kalau kita order itu dia harus cepet nganterinnya, cepet sampai ke pabriknya gitu. Jangan sampai produksi nunggu gitu kan. Kalau produksi nunggu kan sayang, mesinnya berhenti gitu kan. Itu kalau mesin berhenti itu adalah suatu kerugian bagi industri farmasi. Jadi gitu. Terus selain menekan agar si supplier itu aduh maaf nih puasa jadi suaranya agak-agak habis, supaya si supplier itu ngirim barangnya cepet, procurement juga harus bisa menekan supplier untuk ngasih harga termurah gitu. Dan dia juga harus bisa berkomunikasi langsung ke beberapa supplier gitu dan memilih yang harganya paling murah kayak gitu. Cukup rumit sih pekerjaannya dan harus bisa gerak cepat lah kalau di procurement ini. Kemudian ada juga business development. Nah kalau yang tadi itu kan untuk produk-produk, saya jelasinnya urut ya, dari regulatory officer itu kan untuk yang produk baru mau NIE gitu misalnya kan. Nah lalu setelah produknya jadi dipasarkan oleh si produk eksekutif, terus dijual oleh medical representative gitu kan, terus bahan baku untuk seterusnya dicari oleh sourcing. Nah sekarang business development ngapain? Kalau udah ada produk itu, dia tugasnya kalau yang saya lihat nih ya, dia melihat kompetitor. Nah jadi dia misalnya punya produk A, vitamin C misalnya, dia lihat kompetitornya, vitamin C nya itu diapain sama kompetitornya, misalnya dibikin aman di lambung atau apa gitu kan. Nah dari situ kemudian dia cek kemampuan pabriknya, bisa nggak bikin yang kayak gitu atau bikin yang lebih dari itu kayak gitu. Jadi dia kayak memodifikasi produk yang udah ada, terus juga dia ini ngecek di pasaran itu produk yang sedang diminati apa, lalu memungkinkan nggak untuk diproduksi di pabriknya dia kayak gitu. Misalnya di pasaran lagi heboh obat X gitu kan, dia juga mau ikutan produksi nih. Nah memungkinkan nggak
sarana dan prasarananya di pabriknya dia ini, dan keuntungannya itu yang didapat berapa, modal yang dibutuhkan berapa, kayak gitu. Di situ dia ngitung persis. Terus suppliernya itu bagusnya dari mana aja, kadang dia juga yang menentukan kan, karena terkait harga produk barunya dia. Terus dia juga berhubungan dengan orang-orang R&D. Nah, memungkinkan nggak kalau kita bikin kayak gini gitu, formulanya kira-kira apa, bahan yang dibutuhkan apa, jadi dia bisa hitung harga-harganya. Kayak gitu sih kira-kira. Kalau ada yang mau ditambahin, mungkin ada anak busdev di sini, silakan di komen di bawah. Dan tentu saja di head office itu ada owner dan jajaran direksi, yaitu para petinggi perusahaan. Makanya biasanya anak-anak head office ini bajunya rapi-rapi gitu kan, dari atas sampai bawah. Yang cewek-ceweknya pada pakai make up gitu, beda banget sama yang di pabrik ya, yang mohon maaf, saya juga pernah di pabrik dan saya bilang cewek-ceweknya kayak kucel gitu. Karena agak susah untuk touch up ya, untuk bernapas aja tuh udah bersyukur gitu kan, saking banyaknya kerjaan kalau di pabrik. Tapi kalau anak-anak head office, karena mereka duduknya depan komputer doang, nggak keliling-keliling kayak anak pabrik ya, kecuali regulatory officer ya, mungkin mereka ke BPOM, dan ke BPOM juga nggak mungkin kucel dong ya kan, malu-maluin perusahaan gitu. Biasanya mereka lebih terlihat glowing sih gitu. Ya udah, mohon maaf untuk anak-anak pabrik, semoga kalian gak protes. Udah gitu aja deh video kali ini, sebelum saya semakin ngawur ngomongnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.